Desa Senden merupakan desa yang terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selo yang terletak di kaki Gunung Merapi sebelah timur ini menjadikan kota ini sejuk, ditambah pemandangan gunung yang memancarkan keindahannya. Selain itu, sejak terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan rusaknya beberapa infrastruktur, Boyolali berusaha dengan cepat membangun kembali infrastruktur untuk menunjang perekonomian warga. Salah satunya dengan membangun jembatan gantung di Dukuh Sepi, Kecamatan Selo. Jembatan gantung ini menjadi daya tarik baru di daerah Selo dan juga menambah keindahan daerah Selo ini. Dari jembatan ini, puncak Gunung Merapi dapat terlihat dengan jelas dan indah. Wortel adalah salah satu produk hortikultura yang banyak dikembangkan di pegunungan. Setelah dipanen, wortel tetap melakukan proses fisiologis. Oleh karena itu, wortel memiliki umur simpan yang cukup rendah, apalagi didukung dengan kadar air wortel yang cukup tinggi. Produksi wortel di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menurut data dari BPS 2010, mencapai 14.705 ton per tahunnya. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat, khususnya bagi petani wortel untuk memasarkannya. Banyaknya jumlah wortel di Kecamatan Selo, Boyolali menjadikan harga wortel di tingkat petani masih sangat rendah, hanya mencapai Rp3.000 saja. Bahkan di musim panen bisa lebih rendah lagi, bisa mencapai Rp1.000 per kilonya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis dan juga umur simpan wortel di Kecamatan Selo, Boyolali. Tidak hanya penghasil sayuran, Boyolali juga dikenal sebagai daerah produsen susu nasional. Produksi susu di daerah ini memang sangat melimpah. Susu yang dihasilkan bisa mencapai 900.000 liter per tahunnya. Model peternakan sapi di daerah ini tidak dilakukan secara besar-besaran, tetapi justru banyak dilakukan di rumah-rumah warga sebagai mata pencaharian lain di samping sebagai petani. Sayangnya, keindahan pemandangan alam, potensi wortel, serta susu yang begitu besar ini tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan warga di sekitar lereng gunung. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh tim, diketahui bahwa tingkat penganggurannya mencapai 30%. Angka yang tidak bisa dibilang kecil melihat banyaknya potensi yang ada di daerah ini. Bahkan, kebanyakan warga sekitar hanya berprofesi sebagai petani saja. Salah satu alternatif pengolahan wortel adalah dengan mengubahnya menjadi dotekasu, yakni dodol wortel kaya susu. Dotekasu adalah produk olahan wortel yang dikombinasikan dengan susu. Hal ini didukung oleh produksi susu Boyolali yang sangat melimpah, yakni mencapai 900.000 liter per tahun. Kombinasi wortel dan susu menjadikan produk ini kaya akan vitamin A dan protein. Tentu hal ini akan sangat baik untuk tubuh kita. Program kawasan wisata Solo, Selo Borobudur telah dicanangkan dan diresmikan oleh pemerintah provinsi. Dengan adanya hal ini, banyak wisatawan yang datang ke kota Boyolali, khususnya ke kota Selo. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari berbagai bidang infrastruktur. Salah satunya adalah mengembangkan produksi makanan, khususnya makanan oleh-oleh khas Boyolali. Selain itu, berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim, diketahui lebih dari 30% warga desa Senden adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Maka dari itu, perlu adanya alternatif pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran di desa ini. Dengan melihat potensi, prospek, dan peluang usaha yang ada, sehingga pelatihan dotekasu sebagai oleh-oleh khas Boyolali perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai guna dari wortel dan menjadikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat Senden khususnya. Sebelum melakukan proses produksi, ibu-ibu kelompok wanita tani mempraktekkan prinsip Good Manufacturing Practice, yakni cara memproduksi yang baik untuk menjaga higienitas dari produk makanan. Pada praktek pelaksanaannya, ibu-ibu kelompok wanita tani menggunakan celemek, masker, dan serbet ketika melakukan produksi. Untuk membuat dotekasu, terlebih dahulu siapkan parutan wortel, santan dari parutan kelapa, gula pasir, tepung terigu, tepung ketan, natrium benzoat, susu, serta air. Langkah pertama, parut kelapa segar yang nantinya akan dijadikan santan, kemudian parut juga wortel segar yang nantinya akan dicampurkan ke dalam adonan. Diamkan wortel yang sudah diparut tadi beberapa saat. Selagi masih dilakukan pemarutan, ibu-ibu yang lain dapat memanaskan kompor yang nantinya akan digunakan untuk memasak sehingga menghemat waktu.
Selanjutnya, tuangkan air pada parutan kelapa dan saring parutan kelapa yang telah tercampur air tadi sehingga dihasilkan santan kental yang baik. Ibu-ibu yang lain dapat menuangkan tepung terigu, tepung ketan, beserta natrium benzoat ke dalam wajan secara perlahan sambil diaduk. Selanjutnya, masukkan gula pasir ke dalam campuran tadi. Setelah itu, timbang mentega sesuai takaran agar campurannya pas. Kemudian, campurkan juga ke dalam wajan yang berisi adonan. Tuangkan santan secara perlahan ke dalam wajan dan aduk secara perlahan. Aduk adonan tadi sampai benar-benar tercampur semuanya. Setelah bahan pada adonan mengental dan berubah warna kecoklatan, tuangkan susu sapi segar yang telah ditentukan takarannya, kemudian campurkan ke dalam wajan, aduk hingga merata. Setelah tercampur semuanya, langkah terakhir, tuangkan parutan wortel yang telah didiamkan beberapa saat tadi. Aduk semua adonan yang telah tercampur kurang lebih selama 2 jam. Setelah adonan berubah warna menjadi merah kekuning-kuningan, adonan siap dituangkan ke dalam loyang dan dinginkan terlebih dahulu sehingga adonan sedikit mengeras. Setelah adonan dingin, keluarkan adonan dari loyang cetakan, kemudian potong menjadi bagian kecil-kecil, kemudian timbang sesuai dengan yang dianjurkan. Pada tahap finishing ini, dodol yang sudah dipotong kemudian ditimbang, siap dibungkus dengan balutan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Sampai tahap ini, dotekasu siap untuk dipasarkan. Harapannya, dotekasu ini dapat menjadi makanan khas asli Boyolali. Tanggapan saya sebagai Ketua RT di RT 3 sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mas-mas dari UNS yang sudah memberi pelatihan kepada ibu-ibu KWT Krida Sekar Ayu di RT 3 sini. Dan harapan saya ke depannya yang dulunya ibu-ibu masyarakat sini jualannya itu wortel segar, kedepannya harapan saya itu bisa menambah hasil produksi pertanian dan bisa menambah hasil dari hasil ibu-ibu Krida Sekar Ayu yang ada di Desa Pasar ini. Sekian tanggapan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mas-mas dari UNS yang sudah memberi pelatihan kepada ibu-ibu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Wiyoto, Wakil Ketua KWT Krida Sekar Ayu. Yang di sebelah sini kanan saya itu Ibu Juyanti, Sekretaris KWT Krida Sekar Ayu. Yang juga di sebelah kiri saya Ibu Mulyani, selaku Ketua KWT Krida Sekar Ayu. Di sini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada tim kita dari UNS yang telah memberi bimbingan dan binaan kepada KWT kita Krida Sekar Ayu, dan sampai sekarang kita udah berkali-kali dilatih dan dibina dari tim kita dari UNS. Sampai sekarang kita sudah bisa memproduksi sendiri tanpa didampingi dari tim kita dari UNS.